Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yufi Anze Bafri Zuliandi, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2018, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Misriuddin selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Konstruksi Makna Fisabilillah di Era Kontemporer, Studi Tafsir Maudhu'i Quran Surat At-Taubah ayat 60. Kenapa saya memilih judul ini? Tentunya memiliki latar belakang masalah yang saya angkat. Penelitian ini mengajukan penafsiran ulang atas makna fisabilillah sebagai penerima zakat yang dapat diarti sempitkan hanya berlaku untuk orang-orang yang berjuang dalam peperangan dan mencakup arti luas dari semua aspek ketaatan. Diskusi tentang fisabilillah sejauh ini fokusnya pada makna linguistik fisabilillah dan luasnya makna spesifik. Fisabilillah dikatakan sebagai ungkapan makna jihad dan perang. Konsep arti fisabilillah ini di dalam Al-Quran maupun Sunnah lebih memperhatikan makna peperangan yang dirasakan. Tidak relevan dengan adanya nas-nas lain yang menjelaskan arti fisabilillah atau jihad untuk haji ataupun untuk menuntut ilmu, serta tidak relevan dengan seiring perubahan zaman dan waktu. Di sisi lain, makna fisabilillah diperluas menjadi berbagai bentuk ketaatan, juga dianggap tidak sejalan dengan tujuan dan fungsi zakat itu sendiri yang dapat diinterpretasikan dengan ayat-ayat wahyu. Oleh karena itu, makna fisabilillah ini ditafsirkan ulang. Persis seperti makna jihad yang diinginkan oleh teks itu sendiri, menurut keputusan sebagian besar ulama sebelumnya, lebih baik mengembangkan makna fisabilillah yang menitik beratkan pada makna jihad, tujuan jihad, ciri-ciri jihad, dan akhirnya ditemukan dua aspek utama konstruksi makna fisabilillah ini sendiri. Yang pertama apa? Perluasan makna berdasarkan ciri-ciri makna itu sendiri, dan yang kedua, dasar dari tujuan dan fungsi sebenarnya dari fisabilillah itu sendiri. Nah, adapun ulama zaman sekarang berpendapat bahwa jihad ataupun perang fisabilillah merupakan sarana kebaikan yang jelas yang dapat mengantarkan kepada keridhaan Allah. Melihat perkembangan sosial dan masyarakat zaman sekarang, jihad atau perang fisabilillah yang dimaksud di sini perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat yang ada pada zaman sekarang, yang mencakup jenis jihad yang diterangkan oleh Al-Quran dan hadis, yang tidak terbatas pada jihad dengan kekuatan fisik bala tentara saja, akan tetapi jihad menggunakan harta dan akal pikiran serta lisan, sebagaimana dijelaskan oleh mufasir pada ayat-ayat fisabilillah lainnya. Akan tetapi makna jihad ini harus senantiasa mengacu pada tujuan syarak yang dilandasi roh jihad, dengan syarat hendaknya jihad fisabilillah itu jihad yang benar sesuai dengan ajaran Islam yang benar, tidak mencampuri unsur-unsur kesukuan dan kebangsaan, dan tidak pula Islamnya dicampurkan dengan paham-paham barat maupun timur, ataupun untuk membela mazhab, sistem dan kedudukan, atau untuk membela pribadi. Nah, dalam hal ini penulis memilih judul ini yaitu adanya keraguan tentang makna fisabilillah yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 60. Keraguan ini itu berawal dari perbedaan pandangan para mufasir dalam memaknai kata fisabilillah tersebut, di mana pada hari ini sebagian besar ulama telah mengenal kata fisabilillah, akan tetapi melihat fenomena di masyarakat terjadi keraguan di antara mereka. Di samping itu juga banyak yang belum sepenuhnya dapat memahami kata fisabilillah yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 60 tersebut, sehingga seiring terjadi perdebatan dan perselisihan pendapat di antara mereka. Ada dua pokok yang dibahas dalam penelitian ini. Yang pertama, apa makna fisabilillah dalam Al-Quran menurut mufassirin. Yang kedua, bagaimana pandangan ulama zaman sekarang tentang fisabilillah pada surat At-Taubah ayat 60. Fenomena tersebut membuat penulis mempunyai tugas untuk menemukan jalan kejayaan Islam melalui bidang pendidikan.
Hal ini penulis perlu mengkaji dan meneliti ayat-ayat tersebut beserta tafsir yang menjadi fokus penelitian ini untuk nantinya tepat sasaran dan mampu memenuhi tujuan zakat itu sendiri. Mengingat urgensi zakat sebagai model pengembangan keuangan umat Islam yang diharapkan mampu mengatasi kelelahan struktur ekonomi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama, bagaimana pemaknaan fisabilillah di tengah-tengah masyarakat modern. Dan yang kedua, bagaimana pemaknaan fisabilillah dalam bentuk analisis tafsir maudhu'i Quran surat At-Taubah ayat 60. Dan yang ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui penafsiran kata fisabilillah dalam Al-Quran kalangan mufassirin sehingga dapat mengetahui secara jelas makna fisabilillah dalam Al-Quran. Dan yang kedua, untuk mengetahui karakteristik fisabilillah sehingga dapat mengetahui konsep fisabilillah pada zaman sekarang yang berhak menerima zakat sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang merupakan petunjuk dan pembawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia hingga akhir zaman. Dan yang ketiga ada metode penelitian. Penelitian ini bersifat perpustakaan, yaitu dengan mengadakan penelitian dari berbagai literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Proses penyajian dan analisa masalah fisabilillah dengan menggunakan pendekatan tafsir maudhu'i. Untuk itu, langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif atau penelitian pustaka dan menggunakan pendekatan perbandingan. Dan yang kedua, sumber dan jenis data. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu dari data primer. Hal ini adalah Al-Quran dan kitab tafsir yang terdiri dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Maraghi, tafsir Al-Azhar, serta kitab tafsir lainnya, baik bersifat bil maksur maupun bil ra'yi. Sedangkan data sekundernya yang terdiri dari literatur-literatur yang relevan tentang kajian fisabilillah dalam Al-Quran, baik ulumul Quran maupun ulumul hadis serta buku-buku yang menunjang penelitian ini. Dan yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai tahap, yaitu mengumpulkan buku-buku, mengklarifikasinya sesuai dengan jenisnya, membaca dan mengutip, serta baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan adapun yang keempat, teknik pengolahan data. Setelah data-data terkumpul melalui tahapan kumpul di atas, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis, yaitu dengan mempelajari pesan-pesan yang ada di berbagai literatur melalui dari kosakata, pola kalimat, latar belakang situasi, dan kultur masyarakat yang ada pada teks. Adapun manfaat penelitian yang saya angkat ini adalah bagaimana makna fisabilillah yang terbuka luas di tengah-tengah masyarakat dan umumnya di zaman kontemporer. Dalam hal ini dapat memberikan kontribusi besar kepada para pembaca dan memberi informasi tentang makna fisabilillah dalam Al-Quran berdasarkan penafsiran yang telah tertuju. Dari sini akan membangun wawasan dan memperkaya khazanah pemikiran tafsir dan berusaha mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang fisabilillah dalam Al-Quran. Selanjutnya yang kelima, sistematika pembahasan. Agar penyusunan proposal penelitian ini terarah, sistematika yang saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka penelitian ini terdiri dari 5 bab. Masing-masing bab mempunyai sub-subbab dan subbab tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bab 1, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan mengetengahkan latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Dan yang kedua ada tinjauan umum tentang fisabilillah.
Dalam bab ini penulis akan memaparkan pengertian fisabilillah dengan ayat-ayat tentang fisabilillah. Klarifikasi ayat tersebut, klarifikasi ayat serta pendapat ulama-ulama tentang fisabilillah. Dan yang ketiga, bab 3 merupakan penafsiran ayat. Dalam bab ini penulis akan memaparkan penafsiran ayat-ayat tentang fisabilillah menurut mufassirin dan disertai asbabun nuzul dan munasabah ayat. Dan yang keempat ada bab 4 merupakan analisis. Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan analisa terhadap penafsiran ayat-ayat tentang fisabilillah dalam Al-Quran menurut ahli tafsir dan pandangan ulama zaman sekarang tentang fisabilillah pada surat At-Taubah ayat 60. Dan yang terakhir ada bab 5 adalah penutup yang menjadi bab akhir dari penelitian ini. Di dalamnya merupakan hasil kajian secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan terdapat juga saran-saran serta daftar pustaka yang dijadikan rujukan. Itulah proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya proposal penelitian ini, dengan mengajukan proposal penelitian ini, ada baiknya perkembangan di masa yang akan datang dengan perubahan-perubahan serta kritik-kritik dari teman-teman maupun dari dosen pengampu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.